Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Saat ini kita ada di segmen Paham Ilmu. Kita akan membahas materi tentang fisika di kelas 12 yang saya beri nama Asiknya Belajar Rangkaian Arus Arah, agar sobat semuanya bisa merasakan bahwa rangkaian arus arah asik untuk dipelajari. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang 1.1 hukum Ohm. Sobat semua, untuk bagian pertama 1.1 hukum Ohm ini kita akan membahas 5 hal penting atau 5 materi esensial, yaitu yang pertama adalah tentang percobaan hukum Ohm. Kemudian dari percobaan tersebut, yang kedua akan diperoleh hasil dan bagaimana cara menganalisisnya. Nah, yang ketiga, dari analisis akan diketahui hubungan antar besaran. Kemudian yang keempat, kita akan bisa menemukan rumus hukum Ohm. Dan yang kelima, ternyata setiap penghantar akan memiliki hambatan. Mari kita bahas mulai yang pertama. Mari kita cermati untuk bagian yang pertama, percobaan hukum Ohm. Ya, dilihat ada rangkaian. Nah, coba dicermati rangkaiannya. Ada 2 komponen penting, yaitu R hambatan, E sumber tegangan. Kemudian dirangkai secara tertutup sehingga timbul arus, yaitu dari E plus menuju min. Nah, berarti ini menuju ke atas, I. Kuat arus diukur dengan ampere meter, dipasang seri dengan hambatan. Biasanya di depan hambatan. Nah, di sini ampere meter. Nah, bagaimana mengubah-ubah kuat arus? Dipasang hambatan geser atau hambatan variabel di dekat sumber tegangan. Nah, disimbolkan RH. Dari perubahan kuat arus tadi dapat diukur beda potensial ujung-ujung hambatan. Nah, di sini dipasang beda, untuk beda potensial adalah voltmeter secara paralel. Nah, dari pengukuran-pengukuran tadi ada 3 variabel penting, yaitu ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas yang diubah-ubah, variabel kontrol yang tetap, sedangkan variabel terikat adalah yang diketahui atau untuk mengetahui pengaruhnya. Berarti variabel bebas di sini adalah kuat arus I, variabel terikat V, yang kontrol yang tetap adalah R. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, silakan diperhatikan. Pada percobaan hukum Ohm, mengapa pemasangan ampere meter sebaiknya diletakkan di depan hambatan? Nah, jadi tadi juga sudah saya sebutkan, ampere meter diletakkan di depan hambatan. Mengapa demikian? Nah, inilah analisisnya. Kuat arus arahnya itu menggunakan perjanjian, seolah-olah ada muatan positif yang bergerak. Tetapi sebenarnya yang bergerak adalah elektron, yaitu arahnya kebalikan. Untuk keamanan ampere meter, maka elektron mengenai hambatan terlebih dahulu, baru mengenai ampere meter. Itulah alasannya mengapa ampere meter di depan hambatan, karena supaya elektron mengalir ke hambatan terlebih dulu, baru ampere meter.
Sobat Lentera Ilmu, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu data dan analisis tentu percobaan hukum Ohm. Nah, kita lihat. Nah, untuk contohnya kita lihat ada data percobaan hukum Ohm. Nah, seperti ini. Tadi sudah kita bahas, arus diubah-ubah, maka nanti akan terukur V. Ternyata V-nya juga berubah-ubah. Maka analisisnya menggunakan grafik. Nah, seperti ini. Sobat semuanya, arus yang diubah-ubah adalah variabel bebas. Maka diletakkan di sumbu horizontal. Sedangkan beda potensial variabel terikat diletakkan pada sumbu vertikal. Kemudian langkah berikutnya, nilai-nilai ini diletakkan atau diplot pada grafik. Nah, hasilnya seperti ini. Sobat semuanya, ada dua hal yang tidak boleh dilakukan dalam analisis ini atau dihindari. Apa itu? Tidak boleh lugu dan tidak boleh lucu. Nah, bagaimana itu? Kita lihat ya. Jadi sering kejadiannya begitu ada plot titik-titik ini, maka dilakukan secara lugu. Apa itu? Titik demi titik itu dihubungkan. Nah, sehingga tidak terbentuk polanya. Ini disebut lugu. Nah, ini tolong dihindari. Kemudian yang kedua adalah lucu. Nah, bagaimana yang lucu? Kita coba mencermati. Sobat semua, sering begitu dapat data langsung digambar grafiknya. Nah, bagaimana menggambarnya? Langsung ada sumbu vertikal, sumbu horizontal. Memang benar di sini I, di sini V. Tetapi tanpa melihat ini, jadi ini tidak digunakan langsung karena sudah tahu garisnya lurus atau linear. Maka ini disebut dengan lucu. Nah, tolong ini juga dihindari. Nah, sobat semuanya, tidak boleh lugu dan lucu. Nah, bagaimana yang benar? Nah, begini. Sebaiknya kita menggambar atau plot titik-titiknya. Setelah itu carilah kecenderungannya. Kalau kita amati titik-titik ini, maka titik-titik tersebut cenderung naik dan membentuk pola lurus, sehingga dibuat kecenderungannya adalah linear. Nah, ini disebut dengan linear atau lurus naik. Sekarang kita coba melihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Silakan diperhatikan. Putra, Rita, dan Dila menganalisis data hasil percobaan hukum Ohm dengan menggambar grafik seperti di bawah. Nah, manakah yang paling tepat? Sobat semua, grafik-grafik tersebut kalau kita lihat sebetulnya sudah tepat. Tapi kalau diminta mencari yang paling tepat, maka bisa kita analisis seperti ini. Kita lihat. Untuk Putra, ada dua titik di bawah yang terlalu jauh dibanding di atasnya. Yang Rita, ini Putra ya, yang Rita ada dua titik di atasnya. Sedangkan Dila, kalau kita lihat, di bawah dan di atas lebih seimbang. Nah, walau ini V, ini I. Percobaan hukum Ohm itu sebetulnya I diubah-ubah, V dicari pengaruhnya, sehingga V adalah variabel terikat. Tetapi dalam percobaan berikutnya boleh dibalik, sehingga kalau seperti ini V yang diubah-ubah, I yang terikat, itu diperbolehkan. Sehingga grafik yang paling atau lebih tepat adalah Dila, karena lebih
seimbang. Nah, sobat semua, untuk berikutnya kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu hubungan antar besaran. Nah, kita lihat. Sobat semuanya, tadi kita sudah melihat ada contoh kurva yang terbentuk. Nah, seperti ini. Nah, dari sini apa yang terjadi? Kurvanya adalah cenderung linear naik atau lurus naik. Maka hubungan seperti ini adalah berbanding lurus atau disebut dengan sebanding. Nah, itulah hubungan antar besaran yang terjadi pada hukum Ohm, atau dituliskan ya secara rumus atau simbol V sebanding dengan I. Mari kita pahami contoh soalnya. Nah, sobat semua, masih ingat pola berpikir fisika? Pola yang kedua adalah kesebandingan. Pada pola ini bisa diketahui melalui rumus atau dari percobaan. Untuk contoh soal ini kita pahami dari percobaan. Hukum Ohm ada hubungan antar besaran V sebanding dengan I atau berbanding lurus. Nah, soalnya seperti ini, silakan dicermati. Dari percobaan untuk menyelidiki hubungan tekanan V dengan kuat arus I pada resistor, diperoleh data seperti berikut. Nilai X dan Y yang paling mendekati berturut-turut titik-titik. Sobat semua, ini contoh soal yang disebut dengan soal penalaran atau soal Hot. Nah, mari kita analisis. Kuat arus I dan V sebanding atau berbanding lurus. Maka kalau mencari X, tinggal bandingkan. Ini 2,2 ke 4,5 itu sekitar atau mendekati 2 kali. Maka tinggal kita bandingkan. Ini juga harus 2 kali. 0,01 2 kali menjadi 0,02 ampere. Berarti mendekati 20 miliampere. Kemudian yang Y, bagaimana Y? Kita bandingkan. Nah, kita lihat untuk perbandingannya. Ya, 0,01 menjadi 0,04 4 kali. Maka di sini juga sekitar 4 kali. Hasilnya adalah 8,8 volt. Nah, maka kalau ditanya mana yang paling mendekati, berarti Y-nya yang mendekati 8,8 berarti ini 9 atau 9. I-nya 20 miliampere. Mana yang paling mendekati? Nah, yang paling mendekati 19. Berarti jawabnya adalah C. Sobat Lentera Ilmu, kita sudah membahas tentang percobaannya, kemudian data dan analisisnya, hubungan antar besaran. Maka yang keempat, kita bisa menentukan rumus hukum Ohm. Kita coba, kita lanjutkan ya. Nah, rumus hukum Ohm, hubungan antar besarannya V sebanding dengan I. Ingat, kalau ada yang sebanding, maka ada pembandingnya. Nah, pembandingnya berupa tetapan atau konstanta. Apa itu? Disebut R. Nah, berikutnya akan diperoleh rumus. Nah, dapat dituliskan rumusnya V sama dengan I kali R. Jadi sekali lagi, tetapannya inilah yang disebut dengan hambatan atau resistor. Inilah yang disebut dengan rumus hukum Ohm. Mari kita pahami rumus hukum Ohm ini untuk contoh soalnya. Kita lihat. Nah, ini ada contoh soal. Ya. Diperhatikan contoh soalnya. Pada gambar berikut ditunjukkan pengukuran kuat arus yang melewati hambatan
beda potensial pada hambatan. Beda potensial. Ingat, V sama dengan I kali R. Nah, R-nya berapa? R-nya adalah 20. Nah, itu. Kemudian I-nya diukur dengan ampere meter. Maka bisa kita hitung dengan I. I sama dengan skala yang ditunjukkan oleh jarumnya dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Nah, coba kita lihat. Jadi ini yang ditunjukkan, ini batas maksimum, ini batas ukur. Maka tinggal kita masukkan I sama dengan 30, 40 berarti 35 dikali 1 dibagi dengan 50. Jawabnya berarti 35 per 50 ampere. Tidak perlu kita hitung dulu karena kita lanjutkan berikutnya. Kalau ditanya V sama dengan I kali R berarti sama dengan 35 per 50 kali 20 sama dengan berapa? Kita lihat. Ini kalau saya bagi ke sini adalah 0,4. Berarti jawabnya adalah 14 volt. Jawabnya I. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, sobat semuanya, sering hukum Ohm percobaannya itu bukan hanya mencari hubungan antar besaran, tetapi juga mencari besaran. Apa itu mencari hambatan? Nah, seperti ini contoh soalnya. Beda potensial ujung-ujung hambatan R berubah-ubah saat dialiri arus yang berubah. Dari 3 kali pengukuran diberikan data seperti ini, maka R-nya adalah berapa? Sobat semua, nah, kalau ditanya R, maka gunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, secara otomatis R sama dengan V per I. Kalau percobaan hukum Ohm ditanya berapa R yang terukur, maka ini bisa ditambah dengan R. Nah, langsung V per I berapa? Ingat ini miliampere, dijadikan ampere berapa? 0,3, 0,5, 0,8. Ini dalam ampere. Maka 1,5 dibagi 3 atau 0,3, jawabnya adalah 50. 2,4 dibagi 0,5, maka jawabnya adalah 48. Yang di sini jawabnya adalah sekitar 50 atau 49. Maka dari ini semuanya, maka dicarilah R rata-rata. Berapa yang mendekati 50? Maka jawabnya adalah I. Sobat semuanya, pembahasan kita kali ini sampai pada bagian yang kelima, yaitu hambatan penghantar. Tadi sudah saya sebutkan setiap benda, setiap penghantar memiliki hambatan. Coba kita bahas. Ya. Nah, ini ada penghantar. Nah, maka hambatannya ternyata memenuhi rumus tertentu. Apa yang mempengaruhi? Jenisnya. Jadi penghantar ini punya jenis namanya rho. Kemudian panjangnya, ini punya panjang, disimbolkan L. Kemudian di sini punya luas penampang namanya A. Maka hambatan penghantar ternyata memenuhi rumus rho L per A. Nah, apa saja yang namanya R, L, dan A itu? Rho ternyata hambatan jenis, satuannya ohmmeter. L panjang penghantar meter, kemudian A adalah luas penampang meter persegi. Nah, sobat semua, nanti kita akan membahas contoh soalnya. Untuk rumus dasar,
berarti ada soal diketahui rho, L, dan A, dicari R, maka langsung aja masukkan ke rumus itu. R sama dengan rho L per A. Tapi untuk contoh berikutnya, mari kita cermati untuk kesebandingan. Nah, jadi di sini juga ada kesebandingannya. Nah, ini contoh soalnya. Ya, silakan dicermati. Sebuah kawat panjangnya L, ini L ya. Kemudian penampangnya ini punya hambatan sekian. Jika terdapat kawat yang panjangnya 4 meter tetapi luas penampangnya 12 dan dari bahan yang sama. Nah, yang sama, rho-nya sama. Maka hambatan kawat kedua adalah, nah sobat semua, ini disebut atau kita tulisnya menjadi L1, ini A1, ini R1. Ini berarti L2, ini A2, yang ditanya R2. Maka inilah yang disebut dengan kesebandingan. R sama dengan rho L per A, maka kita punya rumus R itu sebanding L per A. Nah, sehingga R2 saya bagi R1 sama dengan L2 saya bagi L1 sama, dikalikan A-nya dibalik, apa itu? A1 per A2. Maka kalau saya tanya R2 itu berapa, sama dengan L2 per L1, langsung aja 4 dibagi 2, yaitu 2 kali A1 dibagi A2 berarti 1/4. Nah, R1-nya langsung pindah sini, kali 15. Berapa jawabnya? Sret, ini 2, berarti jawabnya 7,5 ohm, yaitu E. Nah, sobat semuanya, inilah pembahasan kita untuk materi hukum ohm. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.